Saya lanjutkan yang ganas ini, ya. Kalau stadium awal saya katakan tadi, ya kanker payudara itu dikatakan ada stadium 1, ada stadium 2, stadium 3, stadium 4. Stadium 4 ini stadium lanjut. Ini udah bermetastasis, menjalar kemana. Nah, pengobatan yang utama berhasil baik adalah stadium 1 dan 2. Pengobatannya simple, surgery, dan kalau perlu terapi tambahan yang lain, hormon atau kemoterapi yang sangat terbatas. Tapi apabila ditemukan dalam stadium yang lanjut, nah ini kadang-kadang surgery tidak bisa lagi. Ya, pengobatan misalnya sudah ada ulkus, ya, tumornya besar sekali, surgery sukar untuk sudah terfiksir dan sebagainya. Nah, pengobatannya adalah pengobatan yang lain, yaitu pengobatan radiasi kemoterapi. Itu untuk stadium yang lanjut. Nah, ada stadium perbatasan di mana radiasi untuk mengecilkan tumor, kemoterapi untuk mengecilkan tumor, kemudian setelah itu mengecil dilakukan pengangkatan. Bisa juga. Ya. Tapi itulah kalau pengobatan kanker payudara dengan stadium yang lebih tinggi, dampak mutilasi pada payudara cukup besar. Artinya payudara bisa hilang. Bukan payudara saja, ketiak pun harus dibersihkan. Karena penjalaran payudara itu melalui kelenjar getah bening. Apa yang dikatakan stadium lanjut pada kanker payudara? Yaitu satu, kanker payudara yang sudah bermetastasis, menjalar ke tempat lain. Ke paru-paru, ke tulang, ke organ-organ tubuh yang lain, ke liver. Itu stadium lanjut. Pengobatannya pertama bukan surgery. Pengobatannya pertama adalah kemoterapi atau dengan radiasi. Jadi kalau sudah menjalar, pengobatan pertama adalah sistemik namanya, yaitu pengobatan kemoterapi atau hormonal terapi tergantung dari tipe tumornya. Nah, kalau sudah mengecil, bisa diangkat, dipertimbangkan oleh dokter, bisa diangkat, bisa dihabiskan, nah baru dilakukan operasi. Nah itu pada stadium yang lanjut. Jadi sebenarnya ibu-ibu sebaiknya menemukan atau datang ke dokter pada stadium dini. Karena dampak dari pengobatan ini tidak banyak, tidak serius, tidak mutilatif. Ya. Karena pada stadium 1 kita bisa lakukan operasi yang namanya BCT, breast conserving treatment. Tumornya saja diangkat, kalau perlu kelenjar getah bening diangkat, dilakukan radiasi, kemoterapi, hormonal terapi, tergantung dari tipe tumornya. Jadi tidak hilang payudara yang sangat ditakuti oleh ibu-ibu. Ya, kalau sudah datang dalam stadium yang lebih advance, misalnya stadium 3, apalagi ya stadium 3, ya itu mau tidak mau dilakukan mastektomi, diangkat payudaranya. Ya. Jadi ini yang ditakuti. Nah, sekarang bagaimana ibu-ibu membedakan mana yang segera harus ke dokter, mana yang ini. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau fibroadenom itu pada usia muda, dewasa muda. Benjolannya biasanya bulat, batas tegas, mobile, bisa digerakkan. Kalau fibrocystic disease of the breast atau mammar dysplasia, benjolan tidak teratur, kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Itu that's pengaruh hormonal tadi. Nah, itu nggak usah takut kalau mammar dysplasia.
Yang ditakuti adalah benjolan berbatas, tidak tegas, tidak nyeri, ya, padat benjolannya, sukar dibedakan dengan jaringan sekitarnya. Nah, ini yang perlu ditakuti. Nah, perlu dilakukan pemeriksaan tadi, ya, USG, mamografi, kemudian diagnostiknya harus histopatologi. Apakah kelainan payudara ini hanya terjadi pada wanita? Betul, umumnya adalah wanita karena dia punya payudara yang tumbuh, ya, untuk menyusui anaknya. Jadi memang yang sebagian besar hanya pada wanita. Dan tadi laki-laki ada nggak? Ada juga. Nah, pada laki-laki ditemukan kelainan payudara, umumnya ditakutkan adalah suatu tumor ganas. Tapi jarang terjadi. Ya. Jadi laki-laki pun perlu aware terhadap kelainan di regio payudara. Kalau ada benjolan harus segera dilakukan pemeriksaan. Nah, itu satu. Nah, yang juga tadi saya katakan tumor jinak tapi menakutkan. Gak apa-apa sebenarnya, yaitu Cystosarcoma Phyllodes. Tumbuhnya cepat itu. Nah, itu dengan dioperasi saja bisa hilang. Ya. Nah, satu kelainan lain yang juga termasuk dalam kanker adalah apa yang diperhatikan. Kadang-kadang puting susu itu suka gatal. Ya. Puting susu suka gatal, mulai tertarik ke dalam, digaruk bisa berdarah. Itu dikatakan Paget's. Paget's itu adalah CA, kanker payudara di puting susu. Nah, ini hati-hati. Ya, ini hati-hati. Bahwa kalau ada kelihatan nipelnya tertarik ke dalam, kemudian ada iritasi, ya, mudah berdarah, itu hati-hati. Harus dilakukan pemeriksaan ke dokter. Karena itu tergolong kepada kanker payudara. Saya sampaikan juga agar cukup jelas buat ibu-ibu semuanya. Kanker payudara yaitu ada stadium-stadiumnya. Stadium 1, stadium 2, 3, 4. Kalau kami dalam pendidikan itu ada AB segala. Stadium 1 adalah ukuran tumornya kurang dari 2 cm. T1. T2 2 sampai 5 cm. T3 di atas 5 cm tapi belum, masih mobile, masih. Kemudian T4 kalau lebih dari 10 cm atau sudah terfiksir atau lengket ke kulit atau sudah ada ulceratif. Itu mengenai stadium-stadium yang dipakai. Jadi kalau ibu-ibu datang dalam stadium 1 dan 2, insya Allah akan bisa disembuhkan dengan sebaik-baiknya dengan pengobatan yang sempurna. Itu saja pesan saya sama ibu-ibu, nona-nona, agar faktor-faktor apa saja, ya, faktor orang unmarried, nona-nona unmarried itu juga berisiko untuk timbulnya kanker payudara pada dirinya. Jadi sebaiknya wanita itu married, ya. Di samping itu yang penting tadi penemuan dini, lakukan sadari. Gitu. Kemudian kanker payudara itu ada pertanyaan, keturunan atau tidak? Nah, saya mengatakan bukan keturunan tapi familiar. Ibunya dapat belum tentu anaknya dapat.
tapi nanti cucu bisa atau keponakan bisa gitu. Jadi that's familiar, ada garis-garis tertentu ya, supaya kalau di dalam suatu waktu keluarga ada yang menderita kanker payudara, dia anak perempuannya ada ya, keponakannya ada perempuan juga, lakukan pemeriksaan dengan sebaik-baiknya karena ada kanker payudara yang familiar namanya. Berbicara tentang kanker payudara stadium lanjut, stadium 4 atau stadium 3, itu memang penyembuhannya lebih susah dibandingkan dengan stadium 1 dan 2. Tapi bukan tidak bisa sembuh. Ya. Cuman pengobatannya lebih bermacam-macam dan costly. Artinya ya, kalau disertai terapi hormonal 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun dan macam-macam. Kalau kemoterapi harus dengan kemoterapi juga bertahun. Itu costly, makan biaya yang banyak. Tapi kalau diobati melalui prosedur yang benar, tipe benar, obatnya benar, cara operatifnya benar, ya, bukan tidak bisa disembuhkan. Ya. Cuman memang kontrolnya harus lebih sering, nah, supaya ditakutkan terjadinya kekambuhan. Ya, perlu saya sampaikan, diagnosa ini ditegakkan berdasarkan satu, ya, tentu anamnesa. Kedua, pemeriksaan fisik. Ketiga, pemeriksaan tambahan radiologi, misalnya röntgenologi dan laboratorium dan lain sebagainya. Tapi diagnosa akhirnya adalah dengan histopatologi. Nah, kalau pemeriksaan fisik saya kira perlu dilakukan oleh dokter, perlu dilakukan sadari oleh yang punya diri. Ya. Kemudian pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa, di samping pemeriksaan fisik oleh dokter, tadi ada yang dikatakan pemeriksaan untuk breast cancer misalnya, mamografi untuk yang di atas 40 tahun. Itu adalah mamografi, ya, USG dan mamografi. Nah, kalau mamografi itu memperlihatkan kecurigaan pada breast cancer, apa tandanya? Nah, itu khas kok. Ya, pada yang CA itu batasnya tidak tegas, kadang-kadang ada kalsifikasi dan sebagainya. Nah, kalau sudah dilakukan itu, diagnosa akhirnya gold standar diagnostik adalah histopatologi, artinya hasil pemeriksaan biopsi. Nah, jadi pada yang early biopsi ini bisa dilakukan dengan needle biopsi atau core biopsi. Tapi kalau yang sudah semakin lanjut, semakin tinggi stadiumnya, ya tidak salah dilakukan biopsi incisional, ya, itu akan lebih memudahkan.